Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contoh, tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. A. Anggota himpunannya 2, 4, 6, 8, 10. B. Anggota himpunannya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 27, 29. Penyelesaian. Banyak anggota A adalah 5, dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Banyak anggota B adalah 15 dan dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Himpunan bagian. Suatu himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota A ada di B dan dinyatakan dengan A bagian dari B. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Suatu himpunan kosong merupakan suatu himpunan bagian dari setiap himpunan. Dan jika suatu himpunan mempunyai N anggota, maka himpunan tersebut memiliki 2 pangkat N himpunan bagian. Contoh, misalnya A, anggota himpunannya 1, 2. Maka semua himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah himpunan kosong 1, 2, 1, 2. A memiliki 2 anggota sehingga memiliki 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 himpunan bagian. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Banyaknya himpunan bagian yang mempunyai N anggota ternyata mempunyai hubungan dengan pola bilangan pada segitiga Pascal yang digambarkan sebagai berikut. Perhatikan segitiga Pascal. Perhatikan keterangan pola bilangan segitiga Pascal di atas untuk himpunan dengan 6 anggota, yaitu 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota adalah 15. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota adalah 20. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota adalah 15. Dan banyak himpunan bagian yang mempunyai 5 anggota adalah 6. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan pola tersebut, dapat diperoleh kesimpulan tentang himpunan kuasa sebagai berikut. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A. Jadi dapat disimpulkan jika NA sama dengan N bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 dipangkatkan N. Contoh, tentukan semua himpunan bagian dari A yang anggotanya A, B, C. Penyelesaian. Himpunan A, anggotanya A, B, C.
Dengan demikian, himpunan bagian yang mungkin terjadi yaitu himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, A, B, A, C, himpunan B, C, dan A, B, C. Maka banyak himpunan kuasanya, NA-nya ada sama dengan 3, dan NPA-nya sama dengan 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B juga merupakan dari A, bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan HARUM dan B sama dengan MURAH. Nah, di sini kita akan selidiki apakah A bagian dari B, apakah B bagian dari A, dan kita perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang bisa kamu temukan? Dan apakah A ekuivalen dengan B? Nah, kita selesaikan satu-satu. Perhatikan yang A. Untuk menyelidiki apakah A bagian dari B, maka kita periksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota B. Kita lihat. Nah, karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A bagian dari B. Oke, poin yang B. Untuk menyelidiki apakah B bagian dari A, maka kita periksa apakah setiap anggota B merupakan ada pada anggota himpunan A. Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka B bagian dari A. Nah, karena A bagian dari B dan B bagian dari A, maka A sama dengan B. Karena kardinalitas merupakan himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, atau NA sama dengan NB. Maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi, dua himpunan yang sama pasti ekuivalen. Tapi, dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Oke, sekian materi dari Ibu. Dan Ibu ucapkan terima kasih.